Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khadijah Cikwan ya. Setelah lebih kurang dari 1 bulan ya, tidak ada kabar atau tidak pernah saya upload video dari catering ataupun dari segi yang lain. Karena saya sedang dicoba oleh Allah, yakni diberi sakit, yakni COVID-19. Saya terpapar COVID-19. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa dan saya sempatkan untuk bercerita, berbagi pengalaman kepada kawan-kawan semua. Pertama-tama, kami di sini karyawan Munasabat itu semua terpapar COVID-19. Awal mulanya terpapar COVID-19 itu ya Allah, karena dibawa dari satu teman saya. Teman saya itu naruh alat perabotan prasmanan di Jabar Al-Ahmad. Nah, setelah pulang dari sana, hujan debu. Jadi sesampainya di rumah, dia tidak langsung mandi bagaimana gitu ya. Dia tidak menghiraukan kesehatan atau gimana. Nah, akhirnya malamnya dia karena kena seperti batuk atau batuk pilek. Tapi itu tidak dia menghiraukan bahwa itu COVID-19 atau corona. Nah, akhirnya keesokan harinya, hari yang kedua, semua karyawan di sini kena seperti batuk pilek, yang badan semua sakit semua ya. Jadi, nah, perlu teman-teman ketahui juga ya, bagi kondisi badannya yang fit, yang kuat, yang imunnya kuat, itu seperti kena batuk pilek biasa. Tidak ada kata orang itu begini sesak, itu enggak, seperti batuk pilek biasa bagi yang imunnya kuat atau kondisi badannya yang kuat. Nah, beda dengan saya, dengan satu orang lagi, dengan Filipina, teman saya. Karena badan saya atau imun badan saya ini, kondisi badan saya ini tidak sama dengan mereka, jadi saya yang lebih parah dari terpapar COVID-19 ini. Mereka yang lainnya cuman berobat di rumah, yakni isolasi mandiri sendiri di rumah, minum obat, vitamin segala macam, mereka sembuh. Tapi saya sampai 2 kali dibawa ke rumah sakit. Pertama saya dibawa ke rumah sakit rumah sakit Al-Mubarak. Jam 12 malam saya dibawa ambulans ke rumah sakit Al-Mubarak ya. Nah, sampai di rumah sakit Al-Mubarak saya diperiksa. Katanya ini tidak ada apa-apa, diambil darah ya, terus di ronsen, hasil ronsennya katanya menunjukkan tidak ada apa-apa katanya. Nah, jadi jam 12 malam masuk ke rumah sakit, pagi harinya jam 8 pagi saya sudah pulang, dibolehkan pulang. Nah, setelah sampai di rumah 2 hari 3 hari saya sekeluarnya dari rumah sakit bukan bertambah badan saya ini berangsur sehat, bukan, tapi bertambah parah. Nah, hari keempatnya saya berangkat lagi ke rumah sakit Sabah Hospital. Tadi yang pertama di Mubarak ya, yang keduanya saya di Sabah Hospital. Nah, mirisnya ya, waktu saya berangkat ke rumah sakit Sabah Hospital itu memang ada teman. Satu teman saya orang Filipina dan satu lagi supir. Nah, kalau teman ya punya hati atau punya perasaan ya, tidak akan membiarkan temannya yang sakit yang di jalan sendiri, sedangkan badan saya ini sudah lemah, nggak kuat lagi jalan. Ya, mereka punyalah hati atau perasaan, atau diantarlah saya sampai ke gerbangnya atau ke depan pintunya, atau manggil orang di situ yang kerja. Kan banyak yang orang Bangladesh, orang India yang ini khusus untuk ini ambil orang yang udah nggak sanggup lagi jalan, itu kan pakai dorongan atau kursi roda. Nah, ini enggak, teman saya Filipina sama supir ini mungkin dia beda ya, nggak ada punya perasaan hati, ngelihat kasihan atau bagaimana, belas kasihan sama sesama teman, tidak ada. Nah, sampai di rumah sakit itu saya ditinggal di depan rumah sakit itu, sedangkan kondisi badan saya ini udah lemah. Nah, mereka pulang. Nah, akhirnya saya tertitah-titah lah badan ini, saya ini jalan ini sampai tangan saya, kata orang itu
kalau mau manggil itu nggak kuat lagi mau manggil. Akhirnya saya begini-gini memanggil teman, bukan teman, orang pegawai di sana. Akhirnya mereka lihat saya mungkin tak pertolongan, datanglah seorang Bangladesh bawa kursi roda. Akhirnya saya naik kursi roda, didoronglah saya. Nah, dialah yang mengantarkan saya cek ke sana kemari, di ronsen segala macamnya ya. Setelah saya di ronsen, balik lagi ke ruang dokter. Nah, sampai di ruang dokter saya ditanya, kamu sakit apa? Saya ceritakan dari awalnya begini. Nah, udah terus dokter mengecek lagi hasil dari ronsen. Dilihatlah saya di hasil dari ronsen, dilihat katanya ini kamu terpapar COVID-19, kamu kena corona katanya. Terus apa sekarang virus itu udah nyebar di paru-paru kamu katanya. Tapi apa daya saya? Cuman ya Allah, saya bilang dalam hati saya, kuatkan hati saya ini ya Allah, kuatkan jiwa saya ini ya Allah. Hanya itu doa-doa saya di hati saya ya. Akhirnya dokter nyuruh bawa saya di ruang gawat darurat lah kalau kata kita ya. Misalnya saya diinfus, dikasih oksigen, pokoknya ditangani lah sama dokter di sana ada atau perawat ya. Nunggu cekan hasil tes ulang atau cek ulang dari segala hasil yang lab di cek dokter yang pertama ya. Nah, saya itu tidak tahu bahwa saya ini akan dibawa ke rumah sakit khusus COVID-19. Nah, sedangkan saya tidak membawa casan HP. Namanya kan kita berangkat ke rumah sakit, tidak berpikir mas saya ini mau minap lama apa bagaimana, tidak. Karena ya ini ininya aja saya serefleksi saya, karena saya udah nggak kuat lagi minta ke rumah sakit, langsung berangkat aja, bawa HP aja udah. Sedangkan casan nggak saya bawa. Nah, setelah saya dibawa ke ruang gawat darurat ya, saya ditunggu, katanya hasilnya tunggu sebentar ya. Nah, akhirnya dari hasil lab saya harus dirujuk ke rumah sakit khusus corona ya, ini rumah sakit Razi di Al Razi. Nah, jam 12 malam saya dibawa pakai ambulans ke rumah sakit Al Razi. Nah, tapi sebelum saya mau berangkat ke rumah sakit Al Razi ini ya, dan juga sebelum HP saya ini mati, saya sudah bilang sama supir, saya ngebel supir. Kenapa saya ngebel supir, tidak ngebel majikan atau asisten majikan? Karena majikan saya juga terpapar COVID, asisten saya juga terpapar COVID. Jadi saya nggak mau mengganggu. Jadi saya ngebel ke yang supir yang sehat itu, yang memang ada satu supir yang sehat. Nah, saya bilang saya sekarang mau dirujuk ke rumah sakit khusus COVID-19. Nah, saya tidak bawa casan HP. Mungkin kalau HP saya ini mati, tolong kabarin ya di rumah, kasih tahu di rumah ya bahwa saya akan dirujuk ke rumah sakit Al Razi. Akhirnya HP saya ini mati karena habis baterai. Jam 12 malam saya dirujuklah ke rumah sakit Al Razi. Sampai di rumah sakit Al Razi di lantai 9, saya di ruang ICU selama 3 hari di ICU ya. Nah, sampai di sana saya dirawat selama 3 hari di ICU. Saya hilang kontak, tidak ada kabar, tidak ada tidak menghubungin keluarga atau bos saya ya, karena HP saya mati. Nah, akhirnya setelah saya 3 hari di ICU, saya diturunkan di lantai 6 di kamar nomor 84, kamar nomor 84 lantai 6 ya. Di sana alhamdulillah saya ada punya teman. Ada satu pasien COVID juga ya di sana. Akhirnya saya minta tolong sama dia. Minta saya mau pinjam HP-nya, mau berkomunikasi atau mengasih kabar ke bos saya di rumah. Nah, akhirnya dia mengizinkan saya untuk pakai HP dia. Akhirnya saya menghubungi majikan bahwa saya sedang dirawat di rumah sakit COVID-19 di Al Razi. Ya, mereka kaget semua. Kenapa kamu 3 hari tidak ada kabar ya? Saya bilang kan HP saya mati, nggak ada casan. Sedangkan supir saya bilang suruh ngabarin mereka, sedangkan supir tidak menggubris. Tidak ada, mungkin mereka masa bodoh lah gitulah, nggak perlu penting gitu, nggak terlalu penting lah, nggak usah lah disampaikan. Nah,
Akhirnya dapatlah kabar, saya minta ini kirimin pakaian, tapi saya nggak tahu berapa hari saya di rumah sakit. Akhirnya majikan saya, bos saya ngirimkan pakaian yang kebutuhan saya selama di rumah sakit. Nah, saya akhirnya dirawat selama 10 hari. 10 hari saya dirawat. Hari yang ke-11-nya saya bisa pulang. Saya diizinkan pulang. Dokter katanya, kamu alhamdulillah udah istilahnya melalui masa kritis. Kamu alhamdulillah udah agak mendingan. Memang belum sehat. Kenapa yang belum sehat? Napas saya ini masih turun naik, belum stabil. Sedangkan ngomong juga ini masih terlalu pelan gitu ya, suara ini masih dalam. Nah, akhirnya hari yang ke-11 saya pulang, dijemput sama supir. Nah, saya dikasih resep obat untuk berobat jalan dulu ya. Akhirnya sampai di rumah, saya lapor dengan majikan saya bahwa saya memang ini di rumah sakit khusus COVID-19, dirujuk dari Mustasfa Al-Sabah langsung ke rumah sakit Al-Razi ya. Seminggu setelah saya pulang dari rumah sakit, saya disuruh cek lagi ya, ronsen lagi, periksa darah lagi ya. Alhamdulillah saya udah berangsur sehat. Tapi dalam hasil ronsen memang masih ada dahak melekat di paru-paru. Makanya saya ini tidak bisa jalan sedikit itu capek, napas itu sakit karena memang belum bersih. Nah, akhirnya digantilah obat saya. Jadi setelah minum obat, saya alhamdulillah berangsur, alhamdulillah sampai sekarang. Sampai sekarang ini saya memang belum 100% ya, taruhlah baru 80% lah. Tapi alhamdulillah saya bersyukur, ya Allah, saya sudah bisa melalui masa kritis saya. Dan saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada teman semua ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendoakan saya sehingga saya bisa dapat melalui masa kritis. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah berangsur sehat walaupun belum 100%. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya, cerita saya tentang terpaparnya COVID-19. Pesan saya kepada teman-teman semuanya ialah jagalah kesehatan kita, terus kita jalanin protokol kesehatan, sering-sering mencuci tangan ya, pakai masker, itu karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita minta ya, jangan sampai kita terpapar COVID-19 ini, apalagi kalau ada penyakit bawaan seperti saya. Masya Allah, tabarakallah. Walaupun bagaimana juga saya harus mengucapkan Masya Allah, karena memang ujian dari Allah, berat bagi saya juga. Tapi alhamdulillah semuanya bisa saya jalani. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya, cerita saya tentang terpaparnya COVID-19 di tubuh saya. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi yang merantau, kita bisa pulang kembali, kita bertemu dengan keluarga kita dengan keadaan sehat rohani, sehat jasmani, dan kita bisa berkumpul dengan keluarga kita lagi. Akhirul kalam, saya ucapkan banyak terima kasih lagi ya. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.